Oke, langsung aja kita bahas ya. Belakangan ini semua orang lagi heboh banget ngomongin rupiah yang anjlok. Dan kalau kita lihat di media sosial, suasananya tuh udah panik banget. Nah, ini dia biang keroknya. Angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini tuh udah kayak jadi batas psikologis gitu ya, yang bikin banyak orang jadi cemas dan khawatir. Pertanyaannya, apa benar ini pertanda ekonomi kita bakal runtuh? Soalnya judul-judul berita di mana-mana udah teriak-teriak soal bahaya. Bahkan beberapa media yang sumbernya kita sebut milik asing sampai memprediksi ekonomi kita bakal kolaps. Dan ternyata sentimen negatif ini nggak cuma datang dari dalam negeri loh. Di media sosial banyak banget komentar kayak gini dari negara tetangga, yang pastinya bikin suasana jadi makin panas. Oke, sekarang kita coba bedah dulu ya dari sudut pandang yang paling umum. Kenapa sih semua orang begitu khawatir? Kenapa rupiah yang lemah ini dianggap sebagai ancaman yang serius banget? Sumber yang kita kaji ini bahkan ngasih argumen yang, ya bisa dibilang cukup pedas, dikatakan bahwa struktur ekonomi kita ini bikin kita rentan banget sama dolar yang kuat. Nah, dari data ini, kita bisa lihat betapa bergantungnya ekonomi kita sama barang-barang dari luar negeri. Minyak, mesin-mesin, barang elektronik, semuanya impor. Kalau rupiah makin lemah, ya udah jelas semua barang ini harganya jadi makin mahal. Coba deh bayangin, mulai dari bensin buat kendaraan kita, sampai kedelai untuk bikin tahu dan tempe, itu semua kita impor. Tagihan impor yang udah segitu gedenya, jadi makin bengkak lagi kan, karena pelemahan rupiah. Dan ini dia bahaya besar lainnya yang nggak bisa dianggap enteng. 423 miliar dolar. Itu total utang luar negeri Indonesia yang harus kita bayar kembali, ya pakai dolar. Jadi, kesimpulannya kalau kita lihat dari sisi ini, gambarannya emang kelihatan suram banget. Harga-harga pada naik, beban bayar utang makin berat, dan resiko inflasi meroket. Tapi pertanyaannya, apa benar ini keseluruhan ceritanya? Nah, sekarang ayo kita coba putar balik cara pandangnya. Ada perspektif lain yang sangat sekali berbeda, yang justru berpendapat kalau rupiah yang lemah ini bisa jadi berkah tersembunyi. Loh kok bisa? Disinilah letak perbedaannya. Coba bayangin, buat pengusaha yang kerjanya impor barang, ini jelas mimpi buruk. Biaya produksinya meroket. Tapi buat eksportir yang jual barang ke luar negeri, wah, ini justru pesta. Pendapatan mereka dalam rupiah tiba-tiba jadi jauh lebih tinggi. Biar gampang, kita pakai contoh sederhana ini ya. Dulu, seorang eksportir jual meja dapat Rp1.000, kalau dirupiahkan jadi 3 juta. Sekarang, dengan rupiah yang melemah, dia jual meja yang sama dengan harga yang sama, pas ditukar ke rupiah, dapatnya jadi 6 juta. 2 kali lipat loh, tanpa menaikkan harga sama sekali. Jadi siapa aja nih yang diuntungkan? Wah, ternyata daftarnya panjang. Sektor pariwisata kita jadi lebih menarik buat turis asing. Para eksportir kita, dari furnitur sampai nikel, jadi makin kompetitif di pasar global. Produsen lokal juga ikut untung karena pendapatan mereka dalam mata uang asing, tapi biaya operasional kayak gaji karyawan tetap dibayar pakai rupiah. Dan ternyata fenomena ini bukan cuma sekedar peristiwa ekonomi biasa. Menurut sumber yang kita bedah, ini adalah sebuah strategi yang sengaja digunakan oleh negara-negara besar untuk jadi kaya raya. Sejarah sudah membuktikan polanya. Coba lihat Tiongkok. Selama puluhan tahun mereka sengaja menjaga mata uangnya tetap lemah biar bisa jadi pabriknya dunia. Atau lihat Vietnam, di tahun 2020-an, ekonomi mereka meroket, salah satunya karena didorong oleh mata uang yang kompetitif. Saking ampuhnya strategi ini, bahkan pemimpin negara adidaya sekelas Donald Trump pun sampai secara terang-terangan menuduh Tiongkok melakukan manipulasi mata uang. Ini menunjukkan betapa strategi ini dianggap sebagai ancaman kompetitif yang sangat serius. Nah, tujuan jangka panjangnya adalah ini, memicu apa yang disebut substitusi impor. Gampangnya gini, karena barang impor jadi super mahal, kita jadi terpaksa untuk lebih kreatif dan memproduksi barang-barang itu di dalam negeri. Jadi kita nggak lagi bergantung sama negara lain. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan paling mendasar yang diajukan oleh sumber ini. Sebenarnya, apa sih identitas ekonomi yang mau kita bangun untuk bangsa ini? Jadi, ini bukan sekedar angka di papan kurs, tapi sebuah pilihan fundamental. Ada 2 jalan di depan kita. Jalan pertama, kita pilih rupiah yang kuat.
Artinya, kita fokus pada impor yang terjangkau, konsumen senang karena barang-barang dari luar murah. Tapi kita jadi sangat bergantung pada pasar global. Atau jalan kedua, kita pilih rupiah yang lebih lemah, yang membuat ekspor kita kompetitif dan produsen lokal untung besar. Ini akan mendorong industri dalam negeri. Jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa tujuan utama kita? Punya mata uang yang kuat supaya kita gampang membeli barang dari luar, atau punya mata uang yang kompetitif supaya kita untung besar saat menjual barang keluar? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan babak selanjutnya dari perekonomian Indonesia.